Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi perkuliahan kita mengenai materi tentang hukum acara pidana. Adapun materi perkuliahan hari ini membahas tentang aturan dan prosedur penegakan hukum terkait tindak pidana, proses hukum mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan hingga eksekusi hukuman, asas-asas hukum acara pidana seperti asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas praduga tidak bersalah, dan asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Aturan dan prosedur penegakan hukum terkait tindak pidana. Aturan dan prosedur penegakan hukum tindak pidana diatur dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana mencakup proses hukum yang terjadi sejak penyelidikan hingga eksekusi hukuman. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Berikut adalah beberapa ketentuan dalam hukum acara pidana. Pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Pasal 102 ayat 1 Kitab Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyelidik wajib segera melakukan penyelidikan jika mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Proses hukum mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman. Penyelidikan tahap awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait dugaan adanya tindak pidana. Penyidikan tahap lanjutan yang dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan. Persidangan tahapan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara oleh majelis hakim. Eksekusi pelaksanaan putusan hakim. Asas-asas hukum acara pidana seperti asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas praduga tidak bersalah, dan asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Asas-asas hukum acara pidana seperti asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas praduga tidak bersalah, dan asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum adalah beberapa asas yang berlaku dalam hukum acara pidana. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini bertujuan untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim. Asas ini tercantum dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Asas praduga tidak bersalah. Asas ini juga dikenal dengan istilah presumption of innocence. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Asas ini merupakan salah satu asas yang berlaku dalam hukum acara pidana. Asas-asas hukum acara pidana lainnya. Asas-asas hukum acara pidana lainnya antara lain asas legalitas, asas kesetaraan, asas orang berkepentingan, asas kontradiktif, asas oportunitas, asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim, asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya tetap, asas tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Adapun rumusan yang pertama unsur pidana, yang kedua rumusan unsur hukum acara pidana, dan rumusan penjatuhan sanksi pidana. Ketiga rumusan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sehingga dapat jatuhnya sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Maka beberapa materi yang disampaikan sebelumnya menjadikan dasar agar mahasiswa dapat memahami bagaimana proses persidangan yang terdapat di dalam pengadilan. Maka materi ini menambah wawasan terkait pendaftaran perkara di pengadilan. Mahkamah Agung memiliki aplikasi yang bernama ICOT, di mana aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam bersidang melalui elektronik. Adapun tahap awal yang kita lakukan, pertama kita memasuki laman website ICOT Mahkamah Agung, www.ecotmahkamahagung.go.id. Kemudian ada tanda berhasil masuk dalam laman website tersebut. Kemudian kita diminta untuk memilih perkara apa yang akan kita daftarkan. Kemudian terkait dalam daftar perkara, Mahkamah Agung hanya memuat
poin tentang gugatan perdata, pilkada, bantahan, gugatan sederhana, permohonan, konsinyasi, pembatalan arbitration, dan syariah. Kemudian setelah kita masuk ke dalam daftar gugatan, nah kita harus menyusun gugatan. Nah, hubungannya dengan hukum acara pidana, gugatan itu dalam kategori hukum perdata. Maka di dalam hukum pidana adalah dakwaan. Maka di dalam materi hukum acara pidana, maka kita harus menyusun namanya dakwaan. Ini memberikan tambahan wawasan bahwa syarat diajukannya suatu permasalahan hukum dalam pengadilan harus ada namanya dakwaan atau gugatan. Kemudian setelah kita masuk, kemudian kita harus memilih pengadilan mana yang akan kita tuju. Nah, di sini fungsinya adalah bahwa di dalam perkara hukum, seseorang harus menentukan wilayah pengadilan mana yang harus ditujunya berdasarkan pada peristiwa yang terjadi atau di mana terjadinya peristiwa. Apakah di peristiwa tersebut terjadi di Medan, maka pengadilannya harus di Medan. Kemudian kalau dalam gugatan, di mana alamat terakhir si penggugat, maka misalkan alamat terakhir si penggugat atau si tergugat di Medan, maka gugatannya di Medan. Kemudian apabila sudah tersusun gugatan atau dakwaan, maka kita harus mendaftarkan gugatan dan dakwaan tersebut ke laman pendaftaran. Nah, dalam laman pendaftaran, setelah kita masuk ke pendaftaran, maka berkas-berkas untuk memenuhi syaratnya pendaftaran harus memenuhi surat kuasa, KTP, dan kartu lainnya yang berkaitan dengan peristiwa atau gugatan. Kemudian kita mendaftarkan data-data identitas. Maka di dalam gugatan ataupun dakwaan yang pertama sekali disusun adalah identitas. Karena syarat menyusun dakwaan atau gugatan ada 3, identitas, posita, dan petitum. Kemudian setelah kita memasuki data pihak, kita lanjut kepada pendaftaran. Setelah pendaftaran, setelah semua selesaikan, maka gugatan kita daftarkan atau dakwaan kita ajukan ke pengadilan untuk dapat diberi nomor registrasi. Setelah mendapat nomor registrasi, maka para pihak diminta untuk menunggu jadwal pendaftaran yang akan ditetapkan oleh pengadilan. Penggunaan aplikasi kaitannya dengan hukum acara pidana. Pertama, mahasiswa mampu menganalisa bagaimana proses persidangan di pengadilan terhadap kasus pidana maupun perdata. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan dan mengetahui fungsi surat dakwaan dalam hukum pidana dan gugatan dalam hukum perdata. Mahasiswa memahami pentingnya menguasai surat dakwaan dan surat gugatan. Mahasiswa mampu mengklasifikasi kompetensi dalam hukum acara di pengadilan. Dengan menggunakan aplikasi e-court, mahasiswa mampu mempraktikkan proses hukum acara yang sebenarnya dalam pengadilan.